Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas salah satu tahapan yang ada di model kompilator. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di tahap model kompilator itu sendiri dibagi menjadi dua tahapan secara garis besar, ada tahap analisa dan tahap sintesa. Untuk tahap analisa itu sendiri dibagi menjadi tahapan yang pertama, tahapan analisa leksikal atau yang biasa disebut dengan scanner. Selanjutnya ada tahap analisa sintaks yang biasa disebut dengan parser. Selanjutnya materi sebelumnya saya bahas tentang analisa semantik. Analisa semantik ini sendiri nanti selanjutnya setelah tahap analisa semantik nanti akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap sintesa. Cuman sebelum masuk ke tahap sintesa, setelah melakukan tahap analisa semantik, ada salah satu tahapan yang nantinya akan dilakukan di bahasa pemrograman, yaitu tahap pembangkitan kode atau yang biasa disebut dengan kode antara. Ada beberapa materi pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Yang pertama, saya akan bahas tentang, saya review kembali materi tentang teknik kompilasi. Teknik kompilasi itu apa? Selanjutnya, salah satu tahapan yang ada di model kompilator yang nantinya akan dikerjakan oleh compiler, ada yang namanya model kompilator. Bagaimana caranya source code yang sudah ditulis oleh programmer, selanjutnya nanti akan jadi yang namanya target code. Di sini akan melewati yang namanya dua tahap, tahapan analisa dan tahap sintesa. Selanjutnya kita masuk ke salah satu tahapan yang ada di model kompilator, yaitu tahap analisa semantik. Nanti di dalamnya ada transisi, di dalamnya ada yang namanya pembuatan atau pembentukan yang namanya kode antara. Nah, untuk yang tahapan di kode antara itu sendiri, nanti di dalamnya ada notasi postfix dan notasi n-tuple. Untuk yang notasi n-tuple itu sendiri nanti dibagi menjadi dua, ada yang tuple, selanjutnya ada yang menggunakan quadruple. Ini kurang lebih untuk materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini. Oke, untuk materi yang pertama saya akan review kembali tentang teknik kompilasi, di mana teknik kompilasi di sini merupakan salah satu teknik dalam melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber. Bahasa sumber yang digunakan ya tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan. Kalau contohnya kita menggunakan bahasa pemrograman Java, ya berarti bahasa sumbernya kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Kalau contohnya kita menggunakan bahasa pemrograman C, ya berarti bahasa sumbernya menggunakan bahasa pemrograman C. Kemudian nanti akan diterjemahkan ke dalam suatu bahasa lain yang disebut dengan bahasa sasaran atau yang biasa disebut dengan target code. Contoh untuk yang bahasa sasaran nanti kita bisa menggunakan bahasa mesin atau bisa menggunakan assembly. Dalam melakukan proses penerjemahan tersebut, sudah barang tentu kompilator akan melaporkan adanya kesalahan-kesalahan atau keanehan-keanehan yang mungkin ditemukannya. Kayak biasanya dari source code yang ditulis atau yang diketik oleh programmer, mungkin ada salah eja atau contohnya salah pembacaan, ataupun contohnya salah di bidang semantiknya atau contohnya sintesanya, atau contohnya di di parsernya, contohnya yang kurang benar. Oke, proses penerjemahan yang dilakukan oleh kompilator yang ada di bahasa pemrograman nanti disebut dengan proses kompilasi, atau biasanya kalau di bahasa pemrograman disebut dengan compiling. Oke, selanjutnya saya bahas tentang model kompilator. Kompleksitas kompilator yang dilakukan oleh bahasa pemrograman bisa dikurangi oleh perancang bahasa pemrograman. Tentunya dia akan melihat beberapa pertimbangan. Yang salah satu tahapan di model kompilator ada yang namanya tahap analisa semantik. Nanti di dalamnya ada yang namanya kode antara nanti. Jadi kode antara itu sendiri nanti merupakan kode antara di sini merupakan transisi dari proses analisa ke proses sintesa, dari tahap analisa ke tahap sintesa. Jadi yang pertama dari program sumber nanti akan dicek yang namanya analisa leksikal atau scanner. Selanjutnya dicek analisa sintaksnya atau parsernya. Berikutnya ada yang namanya analisa semantik. Nah, selanjutnya ada tahap setelah analisa semantik ada yang namanya kode antara. Baru nanti masuk ke tahap sintesa, yaitu melalui pembentukan kode dan pengoptimalan kode. Baru nanti akan muncul yang namanya program sasaran.
Oke, analisa semantik itu apa? Analisa semantik di sini merupakan proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Sudah sesuai atau enggak dengan komponen program yang ada. Secara global, fungsi dari semantic analyzer adalah untuk menentukan makna dari suatu serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Source code adalah bahasa tingkat tinggi. Jadi contoh kita menggunakan source code yang ada di bahasa pemrograman tingkat tinggi contohnya. Oke, contoh ada source code contohnya A.2 sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung kali buka kurung C tambah D tutup kurung. Maka penganalisis semantik harus mampu menentukan aksi apa yang akan dilakukan oleh operator-operator tersebut. Pada prinsipnya kan bahasa pemrograman nggak langsung akan bisa ngerti apa yang dimaksud dari untaian kode ini atau yang disebut dengan dimaksud dengan kode ini. Dalam sebuah proses kompilasi, andai kata parser menjumpai proses seperti di atas, parser hanya akan mengenali simbol-simbol. Yaitu ada sama dengan, ada plus, ada kali contohnya. Parser tidak tahu makna apa yang tersimpan dari balik simbol-simbol tersebut. Yang mana yang harus dikerjakan pertama kali. Ini kan ada beberapa operator yang nantinya yang ada di sintak tersebut. Ada operator plus, ada operator kali contohnya. Ada operator sama dengan, titik dua sama dengan. Mana yang akan dikerjakan pertama kali oleh bahasa pemrograman. Oke, pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik yang pertama ada memeriksa kebenaran nama-nama. Yang kedua memeriksa tipe. Oke, saya akan bahas satu persatu memeriksa kebenaran nama-nama, keberlakuan nama-nama meliputi ada duplikasi. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali atau tidak. Pengecekan dilakukan pada bagian pengelola blok. Yang kedua ada terdefinisi. Melakukan pengecekan apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali nanti di blok. Contoh untuk yang pengecekan duplikasi, contohnya yang akan dicek adalah identifier. Identifier di sini bisa contohnya nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, nama function, atau nanti nama contohnya kalau kita menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek, berarti nama kelas, nama objek, selanjutnya ada nama properti contohnya, nama konstruktor, dan yang lain-lainnya. Oke, contoh kalau dilihat dari source code yang ada di depan ini, contohnya kita menggunakan bahasa pemrograman C. Oke, nanti pada saat di running atau pada saat di compile nanti akan muncul error seperti yang ada di depan ini. Oke, ini yang disebut dengan pengecekan duplikasi. Harusnya bahasa pemrograman bisa melakukan pengecekan seperti ini. Oke, nanti di bawahnya akan muncul yang namanya redeclaration of integer UTS. Jadi ini ada dua deklarasi variabel di dalam deklarasi variabel dengan nama UTS. Ini yang disebut dengan duplikasi. Oke, selanjutnya ada pengecekan yang kedua. Pengecekan yang kedua contohnya terdefinisi. Oke, di sini ada deklarasi 2 variabel, ada 3 variabel NM, UTS, dan UAS. Selanjutnya di sini saya pengen menampung nilai UTS dan nilai UAS semuanya. Cuman variabel hasil di sini belum saya deklarasikan di deklarasi variabel. Ini yang disebut dengan pengecekan terdefinisi khususnya untuk pengecekan nama. Berikutnya pengecekan yang kedua yang dilakukan oleh analisa semantik adalah memeriksa tipe, melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dan statement-statement yang ada. Melakukan misalkan bila terdapat suatu operasi diperiksa tipe operannya, apakah sudah sesuai atau enggak, tipe datanya sudah sesuai atau enggak dengan tipe data operan yang nantinya akan kita gunakan. Contoh bila ekspresi yang mengikuti instruksi if berarti tipe boolean contohnya, akan diperiksa tipe atau identifier dan tipe ekspresi yang digunakan. Bila ada operasi antara dua operan, maka tipe operan pertama harus bisa dioperasikan dengan operan yang kedua. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, saya deklarasi 2 variabel yaitu A dan B. Cuman tipe datanya beda. Yang pertama yang A integer, yang B string. Selanjutnya di sini ada operan contohnya, operan A dan operan B. A.2 sama dengan B. Nanti harusnya bahasa pemrograman contohnya bisa ngecek apakah operan tersebut sama-sama menggunakan tipe data yang sama. Contohnya kalau seperti contoh yang ada di depan ini, contohnya akan muncul error contohnya tipe data mismatch. Kenapa? Karena variabel A dan variabel B tidak sama tipe datanya. Sedangkan di sini saya menggunakan operan. Operannya harus sama. Gitu. Oke, memeriksa tipe. Ini yang disebut dengan memeriksa tipe.
Oke, selanjutnya setelah melakukan proses analisa semantik yang nantinya akan dilakukan pengecekan di tahap compiling, ada yang namanya kode antara. Merupakan hasil dari tahap analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Keuntungan kalau kita menggunakan kode antara sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperkecil usaha dalam membangun kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Proses optimasi masih lebih mudah. Yang ketiga, bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Kode antara lebih mudah dimengerti daripada kode assembly atau kalau kita menggunakan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin agak sulit memang untuk difahami. Cuman ada kerugian kalau kita menggunakan kode antara, yaitu waktu yang relatif lebih lama dibutuhkan karena melakukan dua buah translasi. Macam kode antara terdiri dari dua, ada postfix, ada notasi end tuple. Ini yang nantinya akan kita bahas. Sementara yang akan dibahas adalah notasi postfix dan notasi end tuple. Oke, saya akan bahas tentang notasi postfix. Pada notasi postfix, operator diletakkan paling akhir. Maka disebut juga dengan notasi suffix atau reverse polish. Sentak untuk notasi postfix, contohnya seperti yang ada di depan ini, ada operan, baru nanti yang terakhir ada yang namanya operator. Misalkan contohnya saya ada dua buah ekspresi, contohnya A plus B. Selanjutnya kalau kita notasikan dalam bentuk notasi postfix kurang lebih A, B plus contohnya. Kenapa? Karena kita mengikuti sintak ini. Operan plus ada yang namanya operator. Atau contohnya ada ekspresi seperti ini, A plus B kali C contohnya. Dinyatakan dalam menggunakan notasi postfix ada A, B, C, selanjutnya kali, selanjutnya plus. Berlaku hierarki yang ada di operator. Hierarki yang ada di operator yang mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Selanjutnya ada ekspresi lain, A plus B kali C, buka kurung, C plus D contohnya, tutup kurung. Dinyatakan dalam notasi postfix, kalau kita menggunakan notasi postfix, A, B plus, selanjutnya C, D plus, selanjutnya nanti yang yang kali gitu. Kalau dilihat dari urutan dari notasi postfix yang ada. Selanjutnya untuk instruktur kontrol program, kalau kita menggunakan percabangan, kita bisa menggunakan contohnya if, buka kurung ekspresi then, contohnya stmt1, else, stmt2 contohnya. Diubah ke dalam bentuk notasi postfix, contohnya ekspresi label 1, BZ semester 1, label 2, BR semester 2. Jadi ada label 1 dan label 2. Maksudnya BZ di sini brand if 0 sama dengan salah. Percabangan atau meloncat jika kondisi yang dites salah. BR brand percabangan meloncat tanpa ada kondisi jika kondisi contohnya. Oke. Arti dari notasi postfix di atas adalah sebagai berikut. Jika kondisi ekspresi salah, maka instruksi akan meloncat ke label 1 dan menjalankan statement kedua contohnya. Selanjutnya jika kondisi ekspresi benar, maka statement 1 akan dijalankan lalu meloncat ke label 2. Label 1 dan label 2 sendiri menunjukkan posisi tujuan loncatan. Untuk label 1 posisinya tepat sebelum statement 2 dan label 2 setelah statement 2. Oke, contoh lain, if A lebih besar dari B lebih besar dari B, then C.2 sama dengan D, L C.2 sama dengan E titik koma. Kita juga bisa membuat yang namanya notasi postfix-nya, contohnya atau urutannya bisa menggunakan seperti ini. A, urutan 1A, selanjutnya 2B, 3 lebih besar, 4 contohnya langsung ke 12 contohnya. Berikutnya 5 BZ, 6C, 7D, dan seterusnya. Ini yang nantinya bisa kita gunakan contohnya. Oke, untuk pengulangan while, kita menggunakan while, buka kurung, selanjutnya ekspresi do, selanjutnya notasi postfix-nya kita bisa menggunakan ekspresi label 1, BZ start, label 2, selanjutnya BR. Oke, ini contohnya A.2 sama dengan 1, while A lebih kecil dari 5, do A.2 sama dengan A plus 1. Kalau kita bikin urutannya di notasi postfix, kurang lebih seperti yang ada di depan. Oke, selanjutnya ada notasi end tuple. Setiap baris bisa terdiri dari beberapa tuple. Bisa untuk format umumnya operator n-1 operan. Notasi end tuple terbagi menjadi dua. Ada triple notation, yang ketiga, yang kedua ada quadruple notation. Maksudnya yang triple notation formatnya operator, operan, operan. Kurang lebih segini. Contoh, A.2 sama dengan D kali C plus B bagi E. Apabila kita buat kode antara dengan menggunakan triple, ya kurang lebih seperti ini. Kita buka yang ini terlebih dahulu. Operator, operan, operan. Jadi kita mulai dari ini.
Selanjutnya yang ini nih, baru selanjutnya yang plus nih. Plus ini kan 1, ini 2 contohnya. Selanjutnya yang berikutnya titik 2 sama dengan A. Titik 2 sama dengan A, selanjutnya 3. Ini untuk menampung yang ini nih, yang 3 ini contohnya. Selanjutnya, kekurangan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi. Maka dikembangkan indirect triple yang memiliki 2 list, yaitu list instruksi dan list eksekusi. Oke, selanjutnya ada quadruple notation. Notasi triple memiliki format sebagai berikut. Ada operator, operan, selanjutnya ada hasil. Hasil adalah temporary variable yang bisa ditempatkan pada memori atau register. Contoh instruksi A.2 sama dengan D kali C tambah B bagi E contohnya. Kalau kita buat kode antaranya dengan menggunakan quadruple notation kurang lebih seperti ini. Yang pertama, operator kan ya, kali selanjutnya D, ada C di sini, selanjutnya untuk yang T1 contohnya. Selanjutnya bagi BE, selanjutnya untuk yang T2. Selanjutnya plus nih, plus ini nih T1, T2, selanjutnya A. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari materi pertemuan ini. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.